Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Pada video sebelumnya sudah dikisahkan tentang Nabi Idris sebagai pelopor segala bidang ilmu. Nah, tahukah antum kisah yang paling unik dari Nabi Idris? Bahwa Nabi Idris pernah mati dan dihidupkan kembali. Beliau juga pernah melihat surga dan neraka. Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada orang lain. Dikisahkan bahwa Nabi Idris dan malaikat Israel sudah lama menjalin persahabatan. Dalam keseharian Nabi Idris menjahit pakaian, waktu memasukkan benang ke lubang jarum, Nabi Idris selalu bertasbih kepada Allah. Setelah selesai menjahit, pakaian itu diberikan kepada orang yang telah memesannya tanpa meminta imbalan atau biaya. Ketulusan Nabi Idris inilah yang membuat malaikat Israel selalu rindu dengannya. Pada suatu hari, malaikat Israel meminta izin turun ke bumi kepada Allah dengan niat ingin bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat Israel sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Lalu Allah pun mengizinkannya. Suatu ketika, menjelang berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria yang membawa buah-buahan segar yang banyak sekali. Nabi Idris tidak mengetahui bahwa tamu tersebut adalah malaikat Israel yang turun dari langit atas izin Allah dan sedang menyamar sebagai seorang lelaki tampan. Nabi Idris mempersilahkan tamunya yang merupakan malaikat Israel masuk. Ia kemudian memakan buah-buahan itu dan menawarkan kepada Israel untuk makan bersama, namun malaikat Israel menolaknya. Setelah selesai makan, Nabi Idris kembali untuk melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel duduk diam dengan setia menunggu Nabi Idris selesai melakukan ibadahnya hingga matahari terbit. Suatu hari Nabi Idris mengajak malaikat Israel berjalan-jalan sambil mensyiarkan ajarannya, yaitu mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan menyeru untuk saling berbuat baik sesama manusia. Malaikat Israel menerima ajakannya. Setelah 4 hari berlalu bersama dengan malaikat Israel, Nabi Idris curiga dengan gerak-gerik malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang lelaki tampan. Beliau pun langsung bertanya kepada tamunya tersebut, "Wahai saudaraku, siapakah kamu sebenarnya?" "Ya Nabi Allah, maaf, aku adalah malaikat Israel." "Malaikat Israel, apakah engkau sang pencabut nyawa?" "Benar, wahai Nabi Idris." "Sudah 4 hari engkau lalui bersama denganku. Apakah engkau sedang menunaikan tugasmu untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk yang ada di dunia ini?" "Wahai Nabi Idris, selama 4 hari ini telah banyak nyawa yang aku cabut." "Wahai malaikat Israel, apa maksud kedatanganmu ke sini? Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak, Nabi Idris. Aku datang karena rindu dan untuk mengunjungimu atas izin Allah." "Wahai malaikat Israel, aku mempunyai satu permintaan kepadamu dan tolong kabulkanlah. Tolong cabut rohku dan juga minta izin kepada Allah untuk menghidupkan aku kembali, agar aku dapat merasakan sakaratul maut, karena banyak orang yang bilang sakitnya sangat dahsyat. Sesungguhnya aku tidak bisa mencabut nyawa seorang pun di dunia ini melainkan hanya atas izin Allah." Kemudian Allah memberi izin permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris pada saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat Nabi Idris merasakan sakit saat rohnya dicabut. Kemudian Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris kemudian menangis membayangkan kaumnya jika mengalami sakitnya sakaratul maut. Malaikat Israel merangkul Nabi Idris yang telah hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat Israel kembali berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." Nabi Idris pun kembali berkata, "Wahai malaikat Israel, aku masih punya permintaan lain kepadamu. Aku ingin melihat pedihnya azab neraka, dan aku ingin melihat keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Dapatkah engkau membawaku ke sana?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Nabi Idris, permintaanmu sungguh aneh. Para malaikat yang ada di langit takut melihat neraka, tapi kenapa engkau mau melihatnya?" Nabi Idris pun menjawab, "Wahai malaikat Israel, aku juga begitu takut sekali melihat azab dan siksa Allah beserta penghuni di dalam neraka. Namun aku ingin sekali imanku menjadi lebih tebal dan kuat setelah aku melihat siksa yang ada di dalam neraka."
Setelah malaikat Israel mendapat perintah dari Allah untuk membawa Nabi Idris melihat neraka, maka pergilah mereka melihat neraka. Saat hampir dekat dengan neraka, Nabi Idris langsung jatuh pingsan. Ia melihat malaikat penjaga yang merupakan sosok malaikat yang berpenampilan seram dan menyeret manusia yang durhaka kepada Allah. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan di neraka. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh gemetar dan lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Sesampainya di pintu surga, reaksi Nabi Idris pun sama, yaitu nyaris pingsan. Hal ini karena Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya atas izin Allah, mereka masuk dan kemudian keluar lagi. Namun, sebelum keluar dari surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat Israel, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat Israel pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambillah sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak mau keluar lagi. Sehingga malaikat Israel memanggilnya dan meneriakinya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat Israel, karena Allah telah berfirman yang bermakna, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, sedangkan aku telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermakna, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan aku pun juga telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Israel, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Lalu Nabi Idris menjawab, "Aku ingin selalu melakukan ibadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian sobat muslim, kisah unik dan menarik Nabi Idris sehingga menyebabkannya tinggal di surga. Dapat kita ambil hikmah dari kisah tersebut, bahwa kematian adalah hal yang pasti, dan pedihnya sakaratul maut adalah 1000 kali lipat lebih berat daripada hewan yang dikuliti hidup-hidup. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silahkan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.